Ternyata dari benda inilah yang mengakibatkan kebocoran dedak ke klaker yang ada di as utama pada mesin poles, yang mengakibatkan kerusakan bearing dan klaker yang ada di as utama mesin poles. Ini hal yang sangat menjengkelkan dan sangat memusingkan sekali, kalaupun sudah terjadi pembocoran semacam itu, karena bukan modal yang sedikit. Dan yang paling utama adalah menyita waktu. Berasnya mau diangkat dan lagi dibutuhkan, oh tiba-tiba ini bocor dan bearingnya rusak. Ternyata dari benda ini. Mari kita sama-sama selidik di mana kelemahannya benda ini. Padahal kita sudah membelinya dengan harga yang cukup mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua. Dimanapun kalian berada saat ini, mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia, tentunya bersama keluarga. Dan saya ucapkan selamat jumpa di saluran Restu Bunda Channel. Dan juga saya ucapkan buat teman-teman semua, khususnya para pengelola penggilingan padi, khususnya para tingkat amatir, tingkat bawahan. Saya ucapkan mudah-mudahan usaha kalian terus pesat dan terus berkembang, terus maju usahanya. Dan di sini pun saya selama masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan terus berbagi pengalaman, berbagi ilmu sama kalian. Mari kita sama-sama berbagi, mari kita sama-sama diskusikan kalaupun ada yang kurang paham dan kurang mengerti. Dan kali ini pun saya masih menerangkan soal ini. Hal yang sangat penting sekali kali ini akan saya jelaskan sama teman-teman semua. Mungkin berbeda sama video-video yang sudah kemarin. Nah, pada video yang kemarin, banyak hal-hal sekali yang sudah saya katakan sama teman-teman semua. Dari mulai di bawah bahan-bahannya ini, ukurannya, masalah PR-nya, segala macam, ini sudah saya bantai semua. Dan sudah saya katakan sama teman-teman semua. Dan kali ini masih kelanjutannya dari video yang kemarin. Kemarin, benda ini jangan benda yang kaku ya. Jadi benda ini harus benar-benar benda yang empuk. Dan sebelumnya tolong berbagi dulu, silakan klik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini. Dan juga komennya ditulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang mungkin kurang paham, silakan ditulis di kolom komentar. Yang masih merah, tombol merahnya silakan klik dulu. Oke, dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan setimpal. Pada pembahasan video yang kemarin, yang sudah saya upload, ini banyak sekali hal-hal yang sudah saya kemukakan sama teman-teman semua. Salah satunya adalah, ini bahannya benar-benar anti panas ya. Jadi ini harus benar-benar anti panas. Karena sekali lagi saya katakan, benda ini berada di tengah-tengah tempat yang benar-benar kering. Jadi ini harus benar-benar anti panas. Nah itu ya. Dan juga ini anti melar. Jadi tidak melar ya. Kalaupun misalnya sudah panas, ini udah aja itu ya penyok misalnya. Nah berarti ini bahannya udah jelek ya, kalaupun terjadi semacam itu. Nah macam ini ya, misalnya ini kena panas ya. Nah ini posisi ini pas begini, misalnya ini, nah akhirnya penyok begini. Nah kemudian juga, selain dari anti panas ya, kalau ini sudah kena panas, nah itu kan si putaran ini benar-benar keras teman-teman ya. Ini panas teman-teman, panas sekali ini, menggeseknya ke sini. Nah ini kalaupun sudah kena panas, benda ini ataupun karetnya ini tidak lengket. Ada karet yang bahannya tahu dari apa ya, kalau sudah panas itu lengket ya, ini lengket nih. Nah ini cari bahan yang tidak lengket kalaupun sudah kena panas, itu ya, nggak tahu dari bahan apa ya. Pokoknya saya hanya memakai seperti ini aja, barang begini aja ya, yang murah meriah ini ya. Itu alhamdulillah, tapi saya belum pernah beli yang mahal, tapi nggak tahu lah kalau kalian mungkin udah pernah beli yang mahal. Tetapi walaupun yang mahal tadi aturan-aturannya begitu ya. Jadi ini jangan sampai kaku, walaupun yang mahal, wah keras sekali ini ya, tidak lembek, tidak lentur. Awas itu jangan salah ya. Kemudian juga benda ini kalaupun sudah kena panas, tidak pecah ataupun tidak retak. Ada yang pecah. Ini udah pernah panas ya, pernah panas. Ini ada pecah-pecah, retak nih sini ya. Nah ini juga sama akan mengakibatkan kebocoran.
Pertama itu dari bocor dari situ ya, karena retaknya ini pertama kecil dulu bocor, lama-lama jadi besar, akhirnya ini melelet ya, meleleh ke sini. Nah, ini jadi membesar kecil lubangnya, akhirnya bocor angin ke dalam. Anginnya membawa dedak, dan dedak yang akan menghancurkan kelahar kalian. Dedaklah yang akan menghancurkan bearing kalian. Nah, itu. Jadi sekali lagi, ini harus benar-benar bahannya yang anti panas. Oke? Anti panas, anti retak, anti lengket. Oke? Anti melar. Nah, itu ya bahannya. Jadi, sekali lagi, tidak sembarangan. Anda mencari barang ini harus benar-benar tahu, harus paham. Sekali lagi, kalian jangan dibohongi sama bengkel. Siapa bengkel kalian? Jangan dibohongi. Kalian sebagai pemilik mesin poles harus paham mana barangnya akan dipasang. Nih Pak ini, lihat dulu apakah benar udah itu ukurannya. Baru kalian suruh pasang sama si bengkel. Nah itu. Jadi kalian jangan sia-sia membuang uang. Jangan sia-sia mengeluarkan jasa bengkel. Kalian sebagai pemilik mesin poles harus benar-benar memahami benda apa yang harus dipasangkan sama poles kalian. Kemudian juga, selain dari ini anti panas, juga bodinya ini harus benar-benar mulus, tanpa kutil. Kemarin sudah saya katakan ya, pada video yang kemarin. Ini harus benar-benar mulus. Harus mulus ini ya. Ini harus benar-benar licin dan mulus ini, lingkaran ini. Dan ini tidak ada kutil-kutil sedikit pun. Tidak ada apa namanya embel-embel, rembetan-rembetan yang hasil apa namanya bekas sambungan-sambungan yang di pabrikannya itu. Ini tidak boleh ini. Harus benar-benar mulus. Cari barang yang mulus. Yang mulus ini, yang rapi di sini. Nah, itu baru bisa dipasangkan sama mesin poles kalian. Supaya awet ya. Supaya awet. Dan kemudian juga himpitan bibir sealnya itu harus benar-benar halus. Nah, ini ya. Jadi ini nantinya kalau sudah mengenai ke si asnya itu, ini benar-benar halus. Tidak kasar. Ucuk-ucuk, tidak gitu ya. Jadi benar-benar halus. Nyentuhnya ke bibir apa namanya ke si asnya ini. Nah, ini katakanlah ini saya yang mencontohkan aja, ini anggaplah ini as panjang sini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini bibir ini harus benar-benar himpitannya itu benar-benar harus halus dan seal ya. Tidak ada celah sedikit pun ini ya. Nah, ini. Oke. Sehingga nantinya ini akan bertahan sama dorongan angin yang dari ruangan milling. Karena tadi sudah saya katakan di ruangan milling itu angin yang cukup kencang. Jangan cukup besar sekali angin yang ada di dalam itu dorongannya. Nah, ini ada tahan hanya ini. Kalaupun ini sudah lemah, ini sudah kacau, nah pasti itu kelaharnya juga akan hancur. Kalau ini ada mudah bocor. Jadi intinya harus di sini. Intinya. Kemudian juga yang lainnya, bibir sealnya itu akan rusak saat didorong ke tengah. Nah, kemarin dalam video kemarin sudah saya katakan. Jadi saat mendorong ke tengah itu, biasanya ini dimasukkan lewat belakang ya. Lewat belakang. Jadi ini dulu yang masuk ke komnya itu, baru dimasukin asnya itu ya. Nah, asnya ini yang panjangnya itu, sebelum dimasukin ke sini, ini asnya ini harus benar-benar dicuci dulu. Dicuci bersih, biar mulus, biar bersih ini. Dicuci dulu pakai solar. Pakai solar bro. Ini nyucinya. Digosok pakai solar, digosok pakai kain di sini. Kalau sudah digosok sama kain, dilembut tadi apa namanya dikeringkan juga sama kain juga. Kalau udah kering, ini udah amplas dulu, amplas yang lembut ya. Amplas yang lembut ini, diamplas biar lembut ini. Mungkin ada bekas-bekas aspal ataupun apa namanya semir yang nempel di sini ataupun kotoran-kotoran lain itu dibuang dulu itu. Itu kurang lebih 1 meter lebih ya, itu dia akan melewati si as ini. Nah, ini harus benar-benar licin. Nah, ini sebelum masuk ke sini, biasanya kalau dimasukin, yaitu si asnya itu kan lewat depan biasanya. Lewat depan. Ini dilumasi dulu menggunakan oli ya. Oli mesin itu yang baru. Dilumasi dulu ini. Biar lumas aja. Dan ini juga digemuk dulu pakai gemuk. Ini udah masuk kan, udah nempel ke bagian itu komnya itu. Baru ini masuk. Nah, ini dilumasin dulu. Baru masuk. Ini harus benar-benar lurus ini. Jadi cara memasukkan itu jangan bengkok begini ya. Oke, jangan bengkok. Jangan bengkok ke sini misalnya, jangan bengkok begini, jangan. Ini harus benar-benar lurus. Makanya kalian harus punya alat senter. Kalian harus punya alat senter dalam memasukkan ini. Nah, setelah masuk baru dipasang ke alat senter supaya benar-benar dia tuh nyenter. Nah, itu ya.
Nah, ini kalaupun ada kemiringan nantinya dalam masukannya ke sini, ini akan rusak ini bagian bibir ini. Akan rusak. Ya, setelah dipasang, bagus ya, bagus itu. Kata si bengkel, waduh bagus. Iya bagus, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan udah bagus ya. Itu kalau udah 2 bulan atau 3 bulan ini udah bocor lagi keterlaluan. Saya biasanya 6 bulan. 6 bulan itu tidak apa-apa. Kalau 6 bulan lulus berarti ini pemasangan bagus. Kalau 6 bulan, di bawah 6 bulan udah bocor lagi, ini pemasangan jelek. Oke? Sekali lagi, ini uji cobanya 6 bulan. Kalau 6 bulan ini udah bocor lagi, berarti pemasangan jelek. Kalau pemasangannya 6 bulan udah bagus, berarti pemasangannya bagus. Dan nanti kita langsung sama-sama praktek ya teman-teman ya. Di lapangan, bagaimana cara, untuk pengukuran ini. Nanti teman-teman harus mengetahui, nanti jaraknya ini harus bisa paham ya cara pengukuran ini, dan juga harus tahu juga nanti cara melumasinya dan cara mendorongnya, penotogannya, dan juga cara memasukkan nanti si asnya itu ke sini. Nah itu ya. Nah mungkin pada video dari awal sampai ini mengenai penjelasan soal oli seal ini, mungkin teman-teman sudah memahaminya, dan nanti kita sama-sama praktek cara pengukurannya dulu ya. Cara pengukuran ini. Jadi teman-teman, kalaupun belanja ini, nggak usah dibawa-bawa olinya, belanja ini. Berat-berat ini. Buat apa dibawa-bawa ini? Kalian udah punya catatan, berapa kali berapa. Makanya kalian harus bisa ngukur sendiri. Harus bisa ngukur sendiri ini, ya. Kalian nonton di Restu Bunda Channel, harus bisa mengukur ini. Harus bisa belanja tanpa membawa ini. Hah? Baik belanja online ataupun belanja di offline, di toko-toko offline ya, teman-teman harus bisa setelah nonton di videonya Restu Bunda Channel. Oke? Akan saya terangkan pada video yang akan datang. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.